Sebagian orang yang berpuasa merasa tidak nyaman atau khawatir timbul bau mulut. Akibatnya, mereka tidak percaya diri saat berbicara dengan orang lain. Untuk menghindari bau mulut, beberapa orang memilih untuk menyikat gigi atau berkumur. Namun, sebagian umat muslim lainnya memilih untuk menghindari sikat gigi atau berkumur saat puasa. Sebelum ini ya, sebelum azan subuh ya. Sebelum azan subuh. Cuman kadang-kadang kalau kelewatan selagi nggak nelen ya lakuin aja sih. Biasanya kalau sikat gigi di pagi sama malam ya. Bulan Kalau puasa? Belum puasa kalau pulang kantor tuh sikat gigi. Menurut Ustadz Dr. Rahinul Bahrin, membersihkan gigi dan mulut ketika berpuasa tidak membatalkan, bahkan tidak memakruhkan puasa. Hal ini tertuang dalam hadis yang mengisahkan kesaksian sahabat melihat Rasul bersiwak pada saat berpuasa. Apakah gosok gigi membatalkan puasa? Ini jawabannya tidak ya. Jadi sahabat ini pernah melihat Nabi itu dia bersiwak ketika dalam keadaan berpuasa. Ya, dan mala usi wala aud, dan tidak bisa dia hitung. Jadi saking Menurut riwayat, Rasulullah SAW merupakan sosok yang sangat menjaga kebersihan. Salah satunya kebersihan gigi dan mulut. Baik saat berpuasa maupun tidak, para sahabat meriwayatkan hadis tentang anjuran Nabi Muhammad untuk bersiwak di waktu-waktu tertentu. berwudu ada hadisnya, laula ana syukka ala ummati la amartukum inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan ya bagi umatku, aku perintahkan bersiwak setiap wudu. Kemudian yang kedua ketika sholat, ya sama juga hadisnya, laula an asyqa ala ummati ya la amartuhum bisiwaki ma'akuli sholah. Kalau tidak memberatkan, aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap mau sholat, seperti itu ya. Bersiwak pada masa Rasulullah yaitu dengan membersihkan gigi menggunakan dahan pohon yang berserat. Fungsinya sama saja dengan sikat gigi pada umumnya. Saat ini biasanya sikat gigi dilakukan dengan menggunakan pasta gigi. Waktu itu ada dibawa oleh-oleh dari yang umroh, terus habis itu pas dicobain ternyata rasanya itu kayak kayu. Memang setelahnya itu bau gigi jadi lebih hilangnya lebih lama ya. Ini sih Mas. Rasulullah pernah menggunakan akar pohon hingga dahan kurma. Namun saat ini kebanyakan siwak yang digunakan adalah akar pohon arok dan pohon basyak. Siwak banyak ditemukan di toko penjual oleh-oleh haji atau di toko parfum. Nah, sekarang saya sudah punya satu batang siwak. Ukurannya sekitar 15 cm yang tadi saya sudah beli. Nah, saya akan berbagi bagaimana pengalaman saya ataupun kesan-kesan saya ketika pertama kali menggunakan siwak untuk membersihkan gigi. Untuk menggunakan siwak, yang harus dilakukan adalah menyingkirkan lapisan luar kulit kayu dari batang siwak. Bisa dengan cara dihancurkan dengan gigi lalu dibersihkan, atau bisa juga dengan cara mengikisnya dengan pisau. Untuk mendapatkan siwak yang berserat, batang siwak harus terus-menerus digigit. Semakin lama digigit atau dihancurkan, maka semakin banyak dan halus serat siwak yang dihasilkan. Sebenarnya nggak ada rasanya sih, nggak ada rasa-rasa yang mungkin seperti tadi dikhawatirkan mungkin akan pahit atau apa, enggak, karena memang rasanya emang ya kayak kayu tapi sedikit lebih ada seperti sari-sarinya yang seperti ada air di dalamnya, mungkin itu juga yang punya kandungan baik untuk gigi, tapi mungkin karena baru sekali saya pakai jadi sikatnya belum begitu halus ya, mungkin nanti semakin sering dipakai akan semakin halus lagi serat-serat dari daging akar siwak ini. Coba lagi ya. Dari segi medis, hasil penelitian menunjukkan bahwa siwak terbukti memiliki kandungan yang memang efektif menjaga kesehatan gigi. Sejumlah kandungannya juga terdapat dalam pasta gigi yang sehari-hari kita gunakan. Jadi di dalam siwak itu kita dapat mengambil dua fungsi, yaitu pertama fungsi sebagai sikat, yang kedua fungsi sebagai pasta. Nah, jadi dalam siwak itu sendiri ada serat. Seratnya itu seperti bulu-bulu halus, yaitu bisa menggantikan fungsi dari sikat gigi. Dan ketika kita gunakan siwak, kita kunyah, nah itu akan keluar kandungan yang ada di dalam siwak itu sendiri. Kandungannya itu ada fluoride, ada vitamin C, ada silika. Nah, dimana kita tahu kandungan fluoride itu juga terdapat pada sikat gigi yang sudah
efektif untuk menjaga kerusakan gigi. Jadi tidak perlu ragu lagi ya untuk tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan bersiwak atau sikat gigi saat berpuasa. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.